Keterputusan hubungan dengan Bapa akan selalu ditandai dengan A. Kehidupan yang tawar hati dan bocor. Kita kehilangan keantusiasan dan dinamika ilahi yang pernah terbangun dalam kehidupan rohani kita. Kita jadi kehilangan kasih mula-mula. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menyebabkan aliran kehidupan ilahi jadi terputus. Sama seperti sebuah selang air yang terputus dari sumber air, kehidupan ilahi kita lama-kelamaan akan mulai mengalami kekeringan dan mengalami kematian rohani. Saat itulah kehidupan kita berangsur-angsur akan mundur. Tidak ada bedanya dengan kebanyakan orang dunia ini. Yohanes 15 ayat yang ke-6 mencatat, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. B. Kita mulai kehilangan passion ilahi, mulai kehilangan keefektifan dan produktivitas dalam kerajaan sorga. Dengan kehilangan realita Tuhan, maka kehidupan kita menjadi sama frustrasinya dengan orang dunia. Jika dunia bergoncang, kita pun ikut bergoncang. Jika dunia goyah, kita pun ikut goyah. Hal-hal eksternal, yaitu fakta dan data, menjadi begitu mudah menyerang dan mempengaruhi kita. Pahamilah prinsip ini. Jika musuh berusaha dengan segala cara untuk memutus hubungan kita dengan Bapa, kita pun harus berupaya dengan segala macam cara untuk terus bertekun membangun keterhubungan dan kebergantungan dengan Bapa. Semakin kita bertekun, maka level keterhubungan dan kebergantungan kita dengan Bapa akan menjadi semakin meningkat pula. Membangun ketekunan adalah sama seperti membangun gaya hidup yang selaras dengan firman. Sekali terbangun menjadi suatu kebiasaan, maka suatu infrastruktur rohani juga terbangun dengan baik. Maka kehidupan ilahi pun akan mudah mengalir dan tidak menjadi on-off secara rohani. Ibarat seseorang memasang sistem pipa air untuk mengalirkan air dari sumber mata air ke rumah, begitu infrastruktur terpasang, dia tidak perlu lagi menimba sumber mata air. Jika membutuhkan air, dia hanya perlu membuka keran dan air mengalir begitu saja. Ketekunan akan memastikan terbangunnya kontinuitas. Keterhubungan dan kebergantungan dengan Bapa akan terus terjaga dan dapat meningkat dengan tajam. Bertekunlah untuk membangun manusia roh kita, sehingga pikiran, emosi, dan tubuh kita menjadi selaras dengan pekerjaan firman dan rohnya. Sediakan waktu untuk mendengarkan ulang pengajaran para rasul dan mempraktekannya. Mulai hari kita dengan mengalirkan sukacita dan gelora ilahi lewat pujian, doa, dan tari-tarian. Ini adalah beberapa contoh dalam hal bertekun yang harus kita lakukan. Yang kedua, level air kehidupan dalam diri kita akan semakin diperdalam ketika kita mau memberi diri untuk terus dilatih dan di-stretch kapasitasnya. Kitab Yehezkiel pasal 47 ayat yang ketiga mencatat, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Yehezkiel 47 ayat 3-5 mencatat pola yang sama, yaitu selalu ada orang yang mengukur dan menyuruh untuk masuk ke dalam air, dan levelnya akan semakin naik secara progresif. Ini terjadi saat kita membangun manusia roh, baik secara pribadi maupun korporat. A. Orang itu adalah gambaran dari adanya coaching atau pelatih, yaitu pemimpin rohani atau Roh Kudus sendiri yang mengarahkan dan mendisiplin diri kita untuk masuk dalam standar ilahi yang Tuhan sudah tetapkan. Orang itu juga bisa berarti diri kita sendiri yang memaksa atau mendisiplin diri agar mengikuti instruksi yang diberikan lewat arahan, tuntunan roh, atau pemimpin rohani. Kedisiplinan menjadi kata kuncinya, karena kecenderungan orang adalah tinggal di zona nyaman. Maka dibutuhkan ada pribadi yang memiliki strong will untuk menarik kita masuk dalam standar yang Tuhan tetapkan. B. Kata mengukur diambil dari kata Ibrani madat
yang artinya to measure, to stretch, yaitu mengukur, meregangkan. Apa yang diukur? Posisi standar baru atau level yang akan kita masuki. Dan apa yang diregangkan? Yang diregangkan adalah kapasitas rohani kita agar berkembang lebih mendalam dan stamina rohani yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Saat kita diregang dalam membangun manusia roh, maka terjadi pendisiplinan di 3 area sekaligus. Yang pertama, di area pikiran kita. Kita dilatih untuk menyingkirkan atau menolak suara-suara sumbang dalam pikiran kita, termasuk tidak mendengarkan suara tubuh kita yang menyuarakan kemalasan untuk bergerak, kelelahan fisik, keluhan usia, dan lain-lain. Mulailah mendisiplin diri untuk mengarahkan pikiran kita pada pekerjaan firman dan roh yang sedang terjadi, ke frekuensi sorga yang Tuhan sudah lepaskan. Yang kedua, area emosi kita. Kita dilatih untuk mengekspresikan pekerjaan firman dan roh yang sedang bermanifestasi. Manifestasikan pekerjaan firman dan roh tersebut lewat gerakan tubuh, teriakan, mimik wajah, dan emosi yang ekspresif. Misalkan ada dimensi kemenangan yang sedang bekerja, emosi kita pun harus dapat secara lepas mengekspresikan kemenangan yang ada. Yang ketiga, area tubuh kita. Tubuh direkang untuk alami pergerakan yang aktif dan agresif, mendesak, melompat, bersorak-sorai. Kita dilatih untuk mengabaikan suara kepenatan tubuh. Suara yang mengatakan sudah cukup diganti dengan masih bisa lagi. Dengan demikian tubuh kita akan semakin kuat dan selalu siap untuk diajak memasuki level yang baru yang Tuhan sediakan. C. Menyuruh aku. Ketika seseorang di-stretch atau diregangkan, pasti akan alami kondisi yang tidak mengenakkan pada awalnya, karena dipaksa melewati batas limit kita. Batas limit ini yang sebenarnya membuat kita tertahan di posisi kita yang lama. Karena itu pastikan kita taat, memberi diri untuk diregangkan meski mengalami sakit pada awalnya. Namun percayalah, itu menyehatkan. Ingat, tanpa salib tidak ada kemuliaan. Kita sedang mempraktekkan firman, sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Matius 16 ayat yang ke-24. Dengan kita memberi diri untuk diregang secara rohani, maka hal tersebut akan menghantarkan kita untuk dapat menerobos, menembus batas-batas kita yang lama. Di dalamnya adalah hasil dari ketaatan kita, di mana kita dibawa masuk ke level yang baru, yang dulu tidak pernah bisa kita lalui. Ketika kita tidak menyerah, maka akan ada terobosan baru yang tercipta. Yang ketiga, aliran kehidupan Zoe yang terus terpancar pasti akan memunculkan kehidupan yang berdampak. Itu adalah hasil dari keterhubungan dan kebergantungan dengan flow of life dari rumah rohani. Yeskel pasal 47 ayat yang ke-12 mencatat, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Perhatikan bahwa pohon-pohon itu mengalami daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis, karena mendapat suplai air dari tempat kudus itu. Tempat kudus adalah gambaran dari bait suci, Yeskel 47 ayat yang pertama, yaitu flow of life yang mengalir keluar dari rumah rohani yang ada. Setiap pohon hanya bisa bertumbuh besar ketika ia tertanam dan berakar kuat di dalam rumah rohani. Disitulah seseorang mengalami keterhubungan dan kebergantungan dengan sumber anugerah. Sikap hati untuk memberi diri tertanam dan melebur di dalam rumah rohani membuat pertumbuhan akar-akar rohaninya menembus tanah semakin dalam sampai menemukan sumber air hidup, dan barulah ia bertumbuh ke atas. Mustahil seseorang berdampak di luar sana tanpa memiliki keterhubungan di dalam rumah rohani. Jika seseorang terlihat berdampak tapi tidak terhubung secara akurat dengan rumah rohani yang ada, saya mempertanyakan dari mana sumber airnya. Namun yang pasti bukan berasal dari rumah rohani.
Oleh karenanya, ibadah dan prayer group menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan. Karena itu adalah agenda utama di dalam rumah rohani. Di sanalah kita dibentuk, direndam, dan dicetak ulang dalam pola ilahi lewat pekerjaan firman dan roh yang ada. Coba kita renungkan, jika dalam 1 bulan ada 4 kali ibadah dan kita mangkir 2 kali saja, artinya kita kehilangan 50% kebergantungan dengan tempat kudus. Artinya dalam bulan itu ketergantungan kita hanya separuh saja. Pasti banyak hal yang tertinggal dan tidak terdevelop dengan baik. Karenanya pastikan kita terus berfokus menumbuhkan aliran kehidupan Zoe dalam kehidupan kita. Dan nikmatilah kehidupan yang semakin bertumbuh sehat, kuat, dan berkemenangan dalam segala hal. Amin.